5191. Di medan perang, sosok leluhur tua Yin yang pas berdiri sendirian ketika beberapa klan tinta hitam peringkat bawah yang bodoh dan tak kenal takut bergegas ke arahnya. Namun, sebelum mereka bahkan bisa mendekati leluhur tua, mereka dihancurkan menjadi debu oleh energi yang ganas. Mata leluhur tua dengan ringan menyapu ke arah pelarian Zechung dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Xiang San telah memintanya untuk melepaskan penguasa wilayah sehingga mereka dapat mengirim pesan kepada Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Dia awalnya berpikir tentang bagaimana mencapai ini tanpa meninggalkan jejak. Untuk Open Heaven Orde ke-9 seperti dia, melakukan hal seperti itu tidak mudah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, jika dia membuatnya terlalu jelas, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Tanpa diduga, sebenarnya ada penguasa wilayah yang belum melangkah ke wilayah benua terapung dan segera melarikan diri setelah merasakan auranya. Leluhur tua secara alami senang melihat ini dan pura-pura tidak memperhatikan. Dari 10 penguasa wilayah, selama salah satu dari mereka dibebaskan, sisanya secara alami akan dimusnahkan. Xiang San juga mengatakan bahwa tujuan utama dari Great Evolution Army kali ini bukanlah untuk mengambil kembali Great Evolution Pass, tetapi untuk menghajar klan tinta hitam dari zona perang evolusi besar dan melumpuhkan mereka. Hanya dengan begitu tentara evolusi hebat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pijakan di sana. Kematian 300.000 tentara yang kuat ini dan hampir 10 penguasa wilayah seharusnya menjadi kerugian yang signifikan bagi klan tinta hitam zona perang evolusi besar. Jika ada kesempatan untuk melemahkan kekuatan klan tinta hitam di sini, tekanan yang akan mereka hadapi di zona perang Great Evolution akan berkurang. Setelah memastikan bahwa penguasa wilayah secara bertahap menjauh, leluhur tua tidak lagi memiliki keraguan dan menggunakan teknik yang mendalam. Simbol raksasa Yin yang berubah menjadi warna hitam dan putih yang mengelilingi seluruh medan perang. Prajurit ras manusia tidak akan terpengaruh sama sekali sementara pasukan klan tinta hitam tampaknya terjebak dalam rawa, gerakan mereka menjadi sangat lamban. Di bawah level Tuan Feodal, semua kekuatan mereka telah melemah 20 hingga 30%, dan bahkan kekuatan Tuan Feodal telah turun drastis. Hanya penguasa wilayah yang tidak terpengaruh. Ini bukan untuk mengatakan bahwa teknik rahasia leluhur tua tidak efektif melawan penguasa wilayah, hanya saja ketika dia menggunakan teknik rahasia ini, area yang dicakupnya terlalu besar, sehingga penindasan terhadap penguasa wilayah minimal. Bahkan tanpa penindasan kemampuan ilahi leluhur tua, penguasa wilayah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Masing-masing penguasa wilayah dikelilingi oleh 3 atau 5 master tahap Open Heaven Orde ke-8 saat mereka memanggil kemampuan ilahi dan seni rahasia mereka. Siapa yang bisa menahan ini? Ada kurang dari 30 kultivator Orde ke-8 mengepung penguasa wilayah, sementara 30 atau lebih kultivator Orde ke-8 lainnya bolak-balik melintasi medan perang, bekerja sama dengan berbagai tim dan penjaga dari berbagai garnisun untuk memanen kehidupan klan tinta hitam. Dimanapun para kultivator Orde ke-8 ini lewat, badai berdarah akan pecah dan seluruh klan tinta hitam akan runtuh seperti tumpukan jerami. Pertempuran ini telah dilakukan dengan tergesa-gesa dan penyergapannya tidak sempurna, tetapi dengan bantuan lebih dari 30 master tahap Open Heaven Orde ke-8, 30.000 tentara ras manusia masih mampu menghancurkan klan tinta hitam, membuat mereka benar-benar tidak berdaya. Namun, reaksi klan tinta hitam cukup aneh. Pada awalnya, klan tinta hitam ini, terlepas dari kultivasi mereka, tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi ras manusia. Seringkali, beberapa klan tinta hitam peringkat bawah berani menyerang master ras manusia. Belum lagi Orde ke-8 ini, bahkan jika leluhur tua berdiri di sana, masih akan ada banyak klan tinta hitam yang menyerang. Alasan untuk situasi ini secara alami karena sebagian besar klan tinta hitam yang berasal dari zona perang evolusi besar tidak pernah bertarung dengan ras manusia. Setiap kali zona perang evolusi besar mengirim bala bantuan ke Wind and Cloud Pass, selain penguasa wilayah dan beberapa raja feodal yang beruntung yang berhasil kembali hidup-hidup, sisa pasukan pada dasarnya akan mati di medan perang. Hal ini menyebabkan sebagian besar klan tinta hitam tidak memiliki pengalaman melawan manusia. Namun, mereka adalah klan tinta hitam dari zona perang evolusi besar, dan leluhur mereka pernah merebut satu-satunya celah gunung dari tangan ras manusia. Di benak hampir semua master klan tinta hitam, ras manusia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Jadi bahkan jika mereka disergap, 300.000 prajurit klan tinta hitam ini masih berani bertarung. Namun, seiring berjalannya waktu dan jumlah anggota klan berkurang, klan tinta hitam menemukan bahwa berbagai legenda kuno tidak sesuai dengan kenyataan. Manusia-manusia ini tidak begitu lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sebaliknya, masing-masing dari mereka sangat ganas dan kuat.
Selain itu, mereka dapat menggunakan berbagai artefak mereka untuk bertarung, jadi tanpa menembus pertahanan artefak ini, akan sulit bagi mereka untuk membunuh manusia secara efektif. Ketika lebih dari setengah tentara tewas, klan tinta hitam akhirnya menyadari bahwa kelompok manusia ini, yang tampaknya memiliki jumlah lebih sedikit daripada mereka, bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Namun, sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Di bawah kepemimpinan Xiang San dan Liu Ziping, seluruh benua terapung telah membentuk pengepungan yang tak tertembus. Dengan pengecualian dari 20 atau 30 ribu klan tinta hitam yang telah melarikan diri terlebih dahulu di bawah kepemimpinan Zechung, klan tinta hitam yang tersisa tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pertempuran berikutnya adalah pembantaian. Penguasa wilayah klan tinta hitam semuanya telah jatuh, dan ratusan ribu tentara yang masih hidup semuanya bertempur sendirian. Ras manusia memiliki lusinan Master Orde ke-8 dan bahkan memiliki leluhur tua yang mengawasi mereka, memberi mereka keuntungan mutlak. Dalam waktu kurang dari sehari, seluruh klan tinta hitam telah musnah. Dalam kehampaan yang luas, semua benua terapung telah dihancurkan, dipenuhi dengan anggota badan yang patah dan potongan-potongan daging. Kekuatan tinta yang kaya mengembun menjadi awan tinta hitam raksasa yang memenuhi seluruh kekosongan. Dari jauh, itu tampak seperti bayangan gelap. Di luar awan tinta hitam, tentara timur dan barat Great Evolution telah berkumpul, tetapi mereka tidak segera berangkat, malah berhenti untuk beristirahat. Tidak perlu terburu-buru, karena Xiang San telah memutuskan untuk memperingatkan musuh, dia secara alami ingin memberi waktu kepada klan tinta hitam untuk bereaksi. Tuan wilayah sudah melarikan diri kembali. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia akan melaporkan situasinya kepada tuan kerajaan, selama tuan kerajaan klan tinta hitam tidak terlalu bodoh, dia seharusnya bisa menyadari beberapa masalah. Misalnya, dari mana pasukan ras manusia ini berasal dan kemana mereka pergi. Dan sekarang, situasi pertempuran di Wind and Cloud Pass pasti telah ditransmisikan ke Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam zona perang evolusi besar melalui sarang tinta hitam. Ketika saatnya tiba dan penguasa wilayah yang melarikan diri melaporkan situasi di sini kepadanya, dia percaya bahwa Raja Kerajaan akan dapat memahami niat tentara evolusi hebat. Tujuan dari pasukan yang berhenti untuk beristirahat dan mengatur ulang adalah untuk mengulur waktu bagi klan tinta hitam untuk membuat beberapa pengaturan. Dalam pertempuran ini, kerugian yang diderita oleh ras manusia tidak terlalu besar. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara kedua ras itu terlalu besar, dan ras manusia memiliki kapal perang untuk melindungi mereka, jadi hanya beberapa ratus orang yang jatuh. 30.000 tentara yang kuat telah mengalahkan 300.000 musuh sementara hanya beberapa ratus dari mereka yang mati, jadi tentu saja itu bukan apa-apa. Pada saat yang sama, sosok Zechung melintas seperti kilat saat dia melarikan diri. Dia belum pernah merasa begitu dekat dengan kematian sebelumnya, dan ketika dia melihat leluhur tua ras manusia muncul, dia hampir mengira dia sudah mati. Untungnya, keberuntungannya baik. Leluhur tua ras manusia tampaknya tidak menemukan jejaknya, dan setelah dia melarikan diri, puluhan ribu kultivator klan tinta hitam dengan cepat mengikuti, memberinya perlindungan yang bagus. Namun, di dalam hatinya, dia masih merasa tidak nyaman, takut leluhur tua ras manusia akan mengejarnya dari belakang. Jika itu masalahnya, dia hanya bisa meregangkan lehernya dan menyodoknya. Untungnya, sejauh ini, tidak ada jejak pengejar. Di medan perang manapun, melarikan diri tanpa perlawanan adalah kejahatan besar, dan setelah kembali, dia pasti akan dihukum. Namun, Zechung tidak peduli dan hanya ingin melaporkan situasinya kepada Raja Kerajaan. Agak tidak biasa bagi ras manusia untuk bertindak seperti itu. Dia tidak tahu apa niat ras manusia, tetapi Raja Kerajaan memiliki rencananya sendiri. Setelah melarikan diri selama sebulan, dia akhirnya santai dan memastikan bahwa leluhur tua ras manusia tidak mengejarnya, kalau tidak dia akan mengejarnya sejak lama. Klan tinta hitam yang telah melarikan diri bersamanya telah lama menghilang, dan dia tidak bisa diganggu untuk peduli dengan kehidupan klan tinta hitam ini. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah bergegas kembali ke zona perang evolusi hebat. Di medan perang asli, tentara timur dan barat Great Evolution telah diperintahkan untuk beristirahat selama 3 hari sebelum berangkat. Sebagian besar prajurit tidak tahu apa arti dari perintah ini. Lagi pula, mereka baru saja meninggalkan Wind and Cloud Pass beberapa hari yang lalu, dan meskipun mereka telah menghadapi pertempuran hebat, apakah mereka benar-benar akan beristirahat sekarang? Jika itu masalahnya, apa tujuan mengirim pasukan dari Wind and Cloud Pass? Jadi itu, setelah pertempuran hebat, semua orang telah menghabiskan sebagian dari kekuatan mereka dan membutuhkan waktu untuk pulih, jadi tidak ada yang menolak perintah konyol ini. Di atas daun squat, Yang Kai sedang memperbaiki bagian daun yang rusak.
Dalam pertempuran sebelumnya, Dawn Battleship juga mengalami beberapa kerusakan kecil. Bagaimanapun, dia adalah pemurni artefak tingkat Grandmaster dan telah berpartisipasi dalam rencana klan tinta hitam untuk memperbaiki artefak istana, jadi memperbaikinya seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, beberapa arai roh ini membutuhkan bantuan Master Arai dari tentara. Dengan bantuan Feng Ying dari samping, anggota Dawn Squad lainnya tidak ada hubungannya atau rajin berkultivasi. Saat mereka sibuk di sini, Divine Sense tiba-tiba muncul di area ini dan mengirim pesan, semua ketua tim Garnison Kanding, cepat berkumpul. Divine Sense ini menutupi area yang luas dan melilit lokasi Breaking Dawn, sehingga Yang Kai dan yang lainnya dapat mendengarnya dengan jelas. Orang yang mengirim Divine Sense ini pastilah kepala Garnison Orde ke-8 dari Garnison Kanding. Sama seperti Divine Sense ini menghilang, Divine Sense lain menyebar, kali ini dari kepala Garnison Qian Yi Garrison. Orang-orang dari dua garnison ini dekat dengan pasukan Fajar, jadi transmisi dua kepala garnison juga secara tidak sengaja menyelimuti pasukan Fajar. Yang Kai tidak bisa menahan untuk mengangkat kepalanya untuk melihat, dan pada saat berikutnya, dari kapal perang terdekat, pemimpin tim Orde ke-7 muncul dan berkumpul menuju berbagai kepala garnison. Apa masalahnya? Yang Kai bertanya dengan kosong. Feng Ying berkata, mengapa kamu tidak bertanya? Yang Kai memikirkannya sejenak, meletakkan pekerjaan di tangannya, dan juga bergegas menuju titik berkumpul. Dua kepala garnison telah mengirim transmisi suara, jelas menunjukkan bahwa petinggi telah membuat beberapa pengaturan khusus. Bukan hanya dua kepala garnison ini, kepala garnison lainnya juga seharusnya mengirim transmisi suara, tetapi posisi mereka berbeda, jadi Yang Kai hanya bisa mendengar keduanya. Pasukan Fajar adalah tim khusus, dan tidak seperti pasukan biasa. Itu tidak berada di bawah yurisdiksi garnison manapun dan langsung berada di bawah yurisdiksi komandan resimen. Hal yang sama berlaku untuk tim penyu tua. Sebuah tim khusus diberikan perlakuan khusus, tetapi saat ini, seolah-olah nenek mereka tidak dekat dengan mereka, dan paman mereka tidak menyukai mereka, karena jika petinggi punya rencana, tidak ada yang akan datang untuk memberi tahu mereka. Meskipun komandan resimen pasti akan membuat beberapa pengaturan, Yang Kai masih ingin memahami situasinya terlebih dahulu. Segera, Yang Kai tiba di kapal perang tingkat penjaga. Saat ini, kapal perang ras manusia pada dasarnya dibagi menjadi 3 level. Yang paling dasar adalah kapal perang tingkat tim, yang digunakan oleh tim kecil biasa. Di atas mereka adalah kapal perang tingkat penjaga, yang lebih besar dan lebih megah daripada kapal perang tingkat tim biasa, dan berbagai pengaturan pada mereka juga lebih mematikan. 5192. Sebelum Yang Kai datang ke medan perang tinta ini, kapal perang tingkat penjaga pada dasarnya adalah kapal perang terbesar dari ras manusia, dan tidak ada yang disebut kapal perang tingkat garnison. Open Heaven tingkat tinggi ras manusia terutama digunakan untuk membunuh musuh di medan perang sementara hanya bekerja sama dengan kapal perang mereka, sehingga Open Heaven tingkat tinggi tidak akan bersembunyi di kapal perang mereka di medan perang, terutama Open Heaven Orde ke-8. Ketika pertempuran dimulai, tugas utama mereka adalah mengawasi penguasa wilayah klan tinta hitam, jadi bahkan jika mereka memiliki kapal perang untuk membantu mereka, itu akan tetap menjadi beban. Sebuah kapal perang tingkat penjaga pada dasarnya adalah markas dari sebuah garnison. Misalnya, masing-masing dari dua pasukan timur dan barat dari Great Evolution memiliki kapal perang tingkat penjaga, dan kepala garnison Orde ke-8 ditempatkan di kapal perang ini untuk mengeluarkan berbagai perintah. Tentara timur dan barat memiliki 60 garnison dan 60 kapal perang tingkat penjaga. Setiap kapal perang tingkat penjaga memiliki kepala garnison Orde ke-8 serta sejumlah personel pendukung, tetapi hanya ada sekitar 50 dari mereka. Kapal perang tingkat penjaga lebih besar dan lebih mematikan daripada kapal perang tingkat tim. Di medan perang, kapal perang tingkat penjaga tidak kalah berguna dari kapal perang daun. Setelah Yang Kai datang ke medan pertempuran tinta ini, karena cahaya pemurnian, ras manusia telah membangun kapal perang pengusir tinta hitam yang bahkan lebih besar. Dalam hal kekuatan defensif dan ofensif, Expelling Black Ink Battleship itu sendiri tidak jauh lebih kuat dari Battleship tingkat penjaga, tetapi cahaya pemurnian Expelling Black Ink Battleship adalah kartu truf terbesar ras manusia dalam menghilangkan Ink Force. Pada saat yang sama, formasi alam semesta di dalamnya juga sangat berguna, jadi sebagai perbandingan, Expelling Black Ink Battleship lebih simbolis. Kali ini, Yang Kai datang ke kapal perang tempat kepala garnison Qian Yi berada, dan dia juga salah satu orang yang mengirim transmisi suara. Setiap garnison memiliki kekuatan 500 orang, setiap penjaga memiliki 8 atau 9 tim, jadi ada 40 atau 50 ketua tim Orde ke-7 berkumpul di sini.
Kepala Garnison Qianyi adalah Su Yongda, orang yang ditunjuk secara pribadi oleh Xiang San di Wind and Cloud Pass Square. Yang Kai memiliki kesan padanya. Di geladak, Su Yongda berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat para pemimpin tim tiba satu demi satu dan berdiri dengan patuh di depannya. Melihat Yang Kai datang, Su Yongda hanya meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia juga tahu bahwa Yang Kai, ketua tim dari tim khusus, ada di sini untuk mendapatkan informasi. Tidak lama kemudian, ajudan Su Yongda mendatanginya dan berbisik, "Tuan, semua orang ada di sini." Su Yongda mengangguk dan berkata, "Aku memanggilmu ke sini karena petinggi telah mengeluarkan perintah." Saat dia berbicara, ajudan itu melambaikan tangannya dan berbagai bahan dengan atribut berbeda muncul di depannya. Bahan-bahan ini memiliki nilai dan atribut yang berbeda, menyebabkan semua orang bingung. Su Yongda berjalan ke depan dan menunjuk ke berbagai bahan. "Setelah Anda kembali, kumpulkan bahan-bahan ini yang ditunjukkan kepada Anda, terlepas dari kelas atau jumlahnya." Jenis bahan yang sama terkadang memiliki nilai yang berbeda. Beberapa dari mereka memiliki kondisi yang lebih baik, lebih tua, memiliki nilai lebih tinggi, sementara yang lain memiliki nilai lebih rendah. Seorang ketua tim Orde ke-7 bertanya dengan curiga, "Tuan, mengapa Anda mengumpulkan barang-barang ini?" Su Yongda berkata, "Para petinggi memiliki kegunaannya sendiri, jadi jangan terlalu banyak bertanya. Saya akan memberi Anda setengah hari untuk mengumpulkan semua bahan yang Anda butuhkan. Setiap ketua tim akan bertanggung jawab atas timnya masing-masing dan mengumpulkan semua materi yang disajikan kepada Anda." Petik 2. Ya, para pemimpin tim patuh dan bubar. Di In Battlefield, ada aturan tidak tertulis. Ketika seorang kultivator meninggalkan jalur gunung mereka sendiri, mereka akan meninggalkan semua perbekalan mereka di tempat tinggal mereka, terutama selama pertempuran, jadi pada dasarnya mereka tidak akan membawa terlalu banyak perbekalan ke medan perang. Ini untuk menghindari kecelakaan di dunia luar dan kehilangan barang-barang mereka setelah mati. Jika seseorang meninggalkan semua perbekalannya di kediamannya, bahkan jika dia meninggal, barang-barang yang dia tinggalkan dapat digunakan oleh orang lain. Ras manusia di medan perang tinta dulu mengalami kesulitan, kekurangan semua jenis sumber daya, dan meskipun situasi mereka telah membaik, keyakinan mereka yang mengakar tidak pernah berubah. Namun, kali ini, situasi pasukan Timur dan Barat Great Evolution berbeda. Mereka akan memulihkan jalur evolusi hebat, dan terlepas dari apakah mereka hidup atau mati, mereka tidak akan kembali ke jalur gunung asli mereka. Sejak mereka memasuki pasukan Timur dan Barat Great Evolution, mereka sudah menjadi bagian dari Great Evolution Pass. Karena itu, sebelum ekspedisi ini, semua orang sudah membawa barang-barang mereka sendiri. Tidak hanya itu, setiap celah gunung telah memberi para prajurit ini sejumlah besar sumber daya kultivasi sehingga mereka tidak akan kekurangan sumber daya ketika mereka tiba di Great Evolution Pass. Karena itu, para prajurit tentara Timur dan Barat evolusi besar dapat dikatakan sangat kaya. Tidak sulit bagi eselon atas untuk mengumpulkan beberapa lusin bahan. 30.000 tentara akan selalu bisa mengumpulkan beberapa, dan jumlahnya tidak akan terlalu kecil. Mengesampingkan yang lainnya, alam semesta kecil yang kayak ditumpuk seperti gunung, jadi pasti ada banyak hal di dalamnya. Namun, dia juga tidak mengerti mengapa para petinggi ingin mengumpulkan barang-barang ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka datang dengan ide ini secara mendadak. Jika tidak, mereka akan siap kembali di celah dan tidak perlu mengumpulkannya di jalan. Karena itu hanya ide sesaat, kemungkinan para petinggi memiliki beberapa ide khusus di jalan, mungkin terkait dengan pertempuran sebelumnya. Dengan pemikiran ini, Yang Kai dengan cepat kembali ke Breaking Dawn. Segera, seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7 melangkah maju, saudara muda Yang. Yang Kai mendongak dan mengenali orang ini sebagai Li Xing dari Blue Sky Pass. Ada total 500 orang dari Blue Sky Pass, jadi bahkan jika Yang Kai tidak mengenali mereka semua, dia setidaknya bisa mengenali beberapa dari mereka. Yang Kai tidak akrab dengan Li Xing ini, tapi setidaknya dia pernah bertemu dengannya beberapa kali sebelumnya. Selain itu, posisi pria ini saat ini di pasukan evolusi besar tampaknya adalah ajudan Xiang San. Kakak senior Li. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan bertanya, apakah kakak senior membutuhkan sesuatu? Li Xing berkata dengan sungguh-sungguh, Komandan Resimen telah memanggilmu. Saudara muda, jika tidak ada yang lain, silakan ikuti saya. Petik 2. Yang Kai mengangguk dan berkata, kakak senior, mohon tunggu sebentar. Baru saja, Kepala Garnison Su memerintahkan kami untuk mengumpulkan beberapa persediaan, jadi saya akan memberitahu semua orang. Petik 2. Li Xing tentu saja setuju.
Yang Kai segera memberitahu Feng Ying tentang lusinan materi yang diperlihatkan Su Yongda dan memintanya untuk mengumpulkannya dari tim sebelum mengirimnya ke Su Yongda. Feng Ying memperhatikan ini. Setelah berurusan dengan masalah ini, Yang Kai mengulurkan tangannya dan berkata, "Kakak senior, tolong." Li Xing mengangguk dan memimpin jalan. Mereka berdua bolak-balik melalui kehampaan, melewati banyak kapal perang sebelum dengan cepat tiba di kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat. Tentara Timur dan Barat awalnya memiliki 2 kapal perang pengusir tinta hitam. Xiang San dan Liu Ziping masing-masing membawa satu dari celah, tetapi setelah semua orang meninggalkan merek jiwa mereka, Liu Ziping mengambil kembali kapal perang pengusir tinta hitam tentara Barat, jadi tentara pusat hanya memiliki satu sekarang. Karena itu, kedua komandan resimen berkumpul untuk membahas berbagai hal. Ketika Yang Kai tiba, dia terkejut menemukan sekelompok orang berkumpul di geladak, semuanya duduk bersila. Tidak hanya di geladak, tetapi bahkan di udara, ada sekelompok orang, semuanya mengelilingi Grandmaster yang merepotkan. Xiang San, Liu Ziping, dan bahkan leluhur tua semuanya berkumpul di sini, tetapi tidak ada dari mereka yang berdiri jauh, diam-diam menonton, tidak berani mengganggu mereka. Yang Kai tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, tetapi pada saat ini, Grandmaster yang merepotkan tampaknya menjelaskan semacam metode pemurnian, sementara mereka yang duduk bersila di geladak dan melayang di udara, jika Yang Kai tidak salah, semuanya adalah penyuling artefak. Lebih dari 1000 artefak refiners telah menemani Great Evolution Army dalam ekspedisi ini. Hanya dengan melakukan itu mereka dapat memastikan bahwa kapal perang tentara yang besar itu diperbaiki pada waktunya ketika mereka rusak. Terlebih lagi, jika Great Evolution Army berhasil memulihkan Great Evolution Pass, penyuling artefak ini akan dapat membantu. Tidak hanya ada ribuan penyuling artefak, tetapi ada juga banyak alkemis dan master arai. Di antara ribuan pemurni artefak, selain Grandmaster yang merepotkan, ada juga Grandmaster Agung pemurnian artefak lainnya. Ada lebih dari 40 pemurni artefak tingkat Grandmaster, sementara sisanya sebagian besar adalah pemurni artefak tingkat Master besar. Ini adalah pertemuan beberapa lusin elit pemurnian artefak dari berbagai jalur gunung. Agar berhasil menaklukkan Great Evolution Pass kembali, setiap celah gunung bersedia menyumbangkan bakat mereka sendiri. Dengan lebih dari 1000 orang berkumpul bersama, meskipun kapal perang pengusir tinta hitam sangat besar, itu tidak dapat menampung begitu banyak orang di geladak, sehingga Yang Kai hanya bisa melihat Grandmaster yang merepotkan dikelilingi dengan ketat. Saat Li Xing tiba di depan Xiang San dan yang lainnya, Yang Kai dengan hormat membungkuk. Xiang San mengangguk, "Pergi dan dengarkan bersama." Ya, Yang Kai menerima perintah itu dan berjalan ke sisi Grandmaster yang merepotkan. Setelah meremas untuk waktu yang lama, dia nyaris tidak berhasil menempati kursi dan mendengarkan dengan seksama. Sesaat kemudian, Yang Kai mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Kali ini, Grandmaster bermasalah menjelaskan metode pemurnian boneka mesin. Wayang mesin dapat dianggap sebagai jenis boneka, tetapi jenis wayang yang dikembangkan oleh Grandmaster bermasalah ini jelas lebih fleksibel dan realistis daripada boneka biasa. Selain itu, Grandmaster yang merepotkan sedang menjelaskan metode penyempurnaan dari boneka manusia. Metode pemurnian tidak rumit, dan dalam keadaan normal, artefak refining Grandmaster memenuhi syarat untuk memperbaikinya, tetapi kualitas pemurnian tergantung pada pencapaian individu. Penyempurnaan artefak ini seharusnya dibuat oleh Grandmaster yang merepotkan, itulah sebabnya dia mengajarkannya. Berkat penjelasan rinci Grandmaster yang merepotkan, dan artefak refiner yang berkumpul di sini semuanya memiliki bakat luar biasa, mereka dapat dengan cepat memahami metode pemurnian ini. Ada juga beberapa pertanyaan yang diajukan oleh orang lain, tetapi setelah menerima penjelasan terperinci dari Grandmaster yang merepotkan, semua orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang metode pemurnian artefak ini. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sesi pengajaran ini selesai. Grandmaster yang merepotkan berbalik untuk melihat sekeliling, apakah ada pertanyaan lain. Jika ada, jangan ragu untuk bertanya, tuan tua ini akan menjelaskan secara rinci. Petik 2. Karena tidak ada yang berbicara, jelas tidak ada masalah. Grandmaster yang merepotkan mengangguk puas, kalau begitu, tuan tua ini telah menyiapkan slip batu giok untuk kalian masing-masing. Di dalam slip giok ini adalah metode terperinci untuk memperbaiki wayang ini. Setelah Anda menerima persediaan Anda dapat kembali dan mencoba memperbaikinya sendiri. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada tuan tua ini. Petik 2. Mengatakan demikian, Grandmaster yang merepotkan melambaikan tangannya dan aliran besar cahaya muncul, yang masing-masing berisi slip batu giok. Meskipun dia telah menjelaskannya secara rinci,
memahami dan menyempurnakannya pasti akan menghasilkan banyak masalah, jadi Grandmaster yang merepotkan secara khusus menyiapkan slip giok ini. Slip giok ini tidak hanya berisi metode pemurnian terperinci, tetapi juga beberapa wawasannya sendiri. Dengan slip batu giok ini, memperbaikinya akan menyelamatkannya dari banyak masalah. 5193. Menerima slip giok, Yang Kai membenamkan kesadarannya ke dalamnya dan menemukan bahwa slip giok berisi metode untuk memperbaiki wayang humanoid yang baru saja dijelaskan oleh Grandmaster yang merepotkan, tetapi dibandingkan dengan penjelasannya sebelumnya, informasi yang terkandung dalam slip giok ini lebih komprehensif. Ini seperti resep pil. Selama proses pemurnian, seseorang harus memperhatikan masalah apa yang ada, kapan menggunakan bahan apa, masalah apa yang mungkin ada, dan bagaimana menyelesaikannya. Semuanya terdaftar di slip batu giok. Dengan slip batu giok seperti itu, bahkan jika seseorang mempelajarinya sendiri, menyempurnakan wayang humanoid tidak akan sulit, seperti Grandmaster yang merepotkan menjelaskannya kepada mereka secara pribadi. Sementara Grandmaster yang merepotkan sedang menjelaskan metode pemurnian dari wayang humanoid ini, banyak Master Open Heaven Orde ke-8 datang dari berbagai arah dan menyerahkan cincin luar angkasa mereka kepada Xiang San sebelum pergi. Satu demi satu, kepala garnisun Orde ke-8 tiba, dan Xiang San juga menerima beberapa lusin cincin luar angkasa. Setelah menyerahkan cincin luar angkasa ini kepada Li Xing mengangguk sedikit sebelum berjalan menuju kelompok penyuling artefak dan berkata, "Silakan datang ke tempat saya untuk mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki boneka ini." Mendengar ini, banyak penyuling artefak berkumpul menuju Li Xing dan segera mengepungnya. Yang Kai tidak pergi, malah berjalan ke Grandmaster yang merepotkan dan bertanya, "Grandmaster, barusan, kepala garnisun memerintahkan untuk mengumpulkan beberapa bahan untuk memperbaiki boneka-boneka ini." Grandmaster yang merepotkan mengangguk, "Ya." Yang Kai bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu memperbaiki begitu banyak dari mereka?" Mendengar ini, Grandmaster yang merepotkan berkata, "Saya tidak tahu tujuan pastinya, tetapi saya dipercaya oleh Komandan Xiang San untuk mengajarkan metode untuk memperbaiki artefak ini. Adapun apa yang ingin dia lakukan dengan boneka mekanik ini, terserah dia untuk memutuskan. Namun, metode untuk memperbaiki artefak ini adalah sesuatu yang saya peroleh secara spontan. Meskipun cukup realistis, itu tidak banyak berguna, jadi kurasa setelah memperbaiki artefak ini, paling banyak bisa digunakan sebagai pengalih perhatian." Petik 2. Yang Kai tenggelam dalam pikirannya. Di sisi lain, sementara berbagai penyuling artefak mengumpulkan persediaan mereka, Xiang San berkata, "Setelah masing-masing dari Anda mengumpulkan persediaan Anda, perbaiki sebanyak yang Anda bisa." Semua orang setuju. Yang Kai memperkirakan bahwa alasan dia dipanggil ke sini adalah karena dia mahir dalam pemurnian artefak. Karena dia sudah tahu keseluruhan ceritanya, dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Penyuling artefak lainnya masih menunggu untuk mengumpulkan persediaan mereka, tetapi dia tidak membutuhkannya. Setelah memberitahu Grandmaster yang merepotkan, Yang Kai berbalik dan terbang menuju Breaking Dawn. Kembali ke Breaking Dawn, Yang Kai mulai menyempurnakan wayang humanoid di dek. Pada awalnya, itu menarik rasa ingin tahu Dawn Squad, tetapi setelah beberapa waktu, semua orang kehilangan minat dan melanjutkan urusan mereka sendiri. 3 hari kemudian, tentara berangkat ke zona perang pengembangan besar, tetapi kecepatan kemajuan mereka cukup lambat. Beberapa hari kemudian, proses pemurnian Yang Kai berakhir. Penyempurnaan wayang humanoid ini tidak sulit, selama artefak refining seseorang berada di tingkat Great Master, mereka dapat dengan mudah memperbaikinya, belum lagi Yang Kai sekarang adalah seorang Grandmaster. Dengan semua komponen yang disempurnakan, sisanya secara alami tidak sulit untuk disatukan. Hanya dalam 7 atau 8 hari, boneka mekanik telah disempurnakan. Di Geladak, sekelompok anggota Dawn Squad berkumpul dan mengamati dengan rasa ingin tahu. Boneka tidak asing bagi semua orang, dan mereka telah melihat hal serupa pada pertumbuhan mereka masing-masing. Boneka humanoid tidak jarang. Dari penampilannya saja, wayang humanoid Yang Kai tidak ada yang istimewa. Bahkan bisa dikatakan agak jelek dan memiliki kerangka berbentuk manusia, tetapi selama seseorang tidak buta, mereka akan dapat melihat sekilas bahwa itu bukan makhluk hidup. Yang Kai sedang melakukan pemeriksaan terakhir untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan artefak yang telah dia sempurnakan. Sen Ao menggosok dagunya dan bertanya, "Menurutmu apa yang ingin dilakukan oleh para petinggi?" Kitaichu merenung sejenak sebelum bertanya, "Mungkin itu digunakan untuk meningkatkan kekuatan pasukan evolusi hebat. Omong-omong, berapa banyak kekuatan yang bisa ditampilkan benda ini?" Petik 2. Feng Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seharusnya itu tidak digunakan untuk meningkatkan kekuatan pasukan evolusi hebat.
Seni wayang sangat mendalam, dan bahkan jika Anda ingin memperbaiki boneka, Anda perlu mengembangkan metode khusus untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan boneka. Blue Sky Pass juga memiliki beberapa orang yang mahir dalam boneka. Hal-hal ini mungkin berguna bagi mereka, tetapi sejumlah besar pemurnian jelas tidak disiapkan untuk mereka, dan mereka tidak datang kali ini. Petik 2. Karena kita tidak mencoba untuk meningkatkan kekuatan tempur kita, kita tidak bisa hanya mengadakan pertunjukan, kan? Ning Qizi tersenyum, mungkinkah para petinggi ingin menggunakan boneka ini untuk menakuti klan tinta hitam? Saya tidak tahu apakah itu akan menakut-nakuti klan tinta hitam, tapi mungkin hal-hal ini benar-benar hanya untuk pertunjukan, sela Yang Kai saat dia sedang sibuk. Feng Ying bertanya, apakah ketua tim punya ide? Yang Kai menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin, para petinggi tidak mengatakan apa-apa tentang itu, mereka hanya ingin kita memperbaiki sebanyak mungkin boneka ini. Namun, bahan yang digunakan untuk memurnikan boneka ini tidak berharga, cukup umum, dan metode pemurniannya tidak mendalam. Jadi bahkan jika boneka ini diberikan kepada mereka yang mengolah seni wayang, mereka tidak akan banyak berguna. Setiap kultivator klan tinta hitam peringkat rendah mungkin bisa menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Saat dia berbicara, Yang Kai melakukan pemeriksaan terakhir untuk memastikan tidak ada masalah. Menurut instruksi di slip giok, hanya ada satu langkah tersisa untuk mengaktifkannya. Jika tidak ada masalah dengan langkah ini, boneka itu akan berhasil disempurnakan. Mengaktifkan wayang ini juga sangat sederhana. Yang perlu dia lakukan hanyalah menuangkan kekuatan dunianya sendiri ke dalamnya. Tentu saja, karena kekuatan dunia dikonsumsi, boneka itu tidak akan lagi bergerak setelah kehilangan energinya. Ketika saatnya tiba untuk mengendalikan boneka itu lagi, itu akan membutuhkan sumber energi baru. Yang Kai tidak perlu khawatir tentang ini. Dia hanya perlu memperbaikinya, dan para petinggi akan memiliki pengaturan mereka sendiri. Yang Kai mengangkat tangannya dan meletakkan telapak tangannya di dada boneka itu, menuangkan kekuatan dunianya ke dalamnya. Saat kekuatan dunia mengalir ke dalamnya, pola pada tubuh boneka itu menyala, dan segera setelah itu, boneka itu tampak hidup kembali, memancarkan aura yang berbeda. Yang Kai langsung merasakan hubungan aneh antara dia dan boneka di depannya. Koneksi ini datang dari kekuatan dunia yang dia tuangkan ke dalamnya. Dengan kata lain, dia sekarang bisa dengan mudah mengendalikan boneka ini. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah boneka ini diaktifkan oleh Yang Kai, ia memancarkan aura Open Heaven Orde kelima. Sen Ao sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah itu benar? Open Heaven Orde kelima. Boneka yang Yang Kai habiskan 7 atau 8 hari untuk disempurnakan memiliki aura Master Open Heaven Orde kelima. Jika itu bisa menampilkan kekuatan Master Open Heaven Orde kelima, apa yang akan terjadi? Ketika saatnya tiba, ras manusia hanya perlu memperbaiki hal ini dalam jumlah besar dan mengirimkannya ke medan perang, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang korban. Yang Kai berkata sambil berpikir, aura itu nyata, tapi itu hanya aura. Karena hubungan yang tidak dapat dijelaskan di antara mereka, Yang Kai memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang boneka ini. Grandmaster yang merepotkan telah mengembangkan cara baru untuk menyempurnakan boneka ini. Singkatnya, benda ini bisa menampilkan sejumlah kekuatan, tapi itu tidak terlalu kuat. Penggunaan terbesarnya adalah untuk menakut-nakuti orang. Dengan berpikir, boneka segera mulai bergerak di geladak, melompat, berlari, atau berjalan perlahan. Hanya dengan melihat posturnya, sepertinya tidak jauh berbeda dari orang sungguhan. Tidak peduli gerakan seperti apa yang dibuatnya, itu tidak terlihat kaku. Yang Kai mengendalikannya dan mengirimkan pukulan. Kali ini, mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi dan kekecewaan. Di mata mereka, pukulan ini seringan bulu tanpa sedikit pun kekuatan dan dapat dengan mudah diblokir. Benar saja, seperti yang dikatakan Yang Kai, metode pemurnian boneka ini tidak mendalam, dan bahan yang digunakan tidak terlalu berharga, jadi itu benar-benar tidak berguna. Ini membuat semua orang semakin bingung tentang rencana atasan mereka. Apa gunanya memurnikan boneka tak berguna seperti itu secara massal? Setelah beberapa saat penasaran, semua orang kehilangan minat pada boneka yang tidak berguna ini dan kembali ke bisnis mereka sendiri. Yang Kai memberi perintah pada boneka itu untuk bergerak bebas sebelum memulai putaran kedua pemurnian. Kali ini, proses pemurniannya jauh lebih lancar daripada yang pertama, dan waktu yang dibutuhkan adalah setengah hari. Bagaimanapun, selalu ada proses kemahiran. Yang Kai memperkirakan bahwa ketika pengalamannya dalam memperbaiki hal ini meningkat, dia akan dapat memperbaiki paling banyak 1 dalam 4 atau 5 hari. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan boneka itu, Yang Kai menuangkan kekuatan dunianya ke dalamnya untuk mengaktifkannya,
menyebabkan boneka itu sekali lagi melepaskan aura Open Heaven Orde kelimanya. Boneka dari sebelumnya telah disimpan ke dalam cincin luar angkasa Yang Kai dan tidak lagi memiliki energi untuk bergerak. Boneka itu hanya membutuhkan waktu sebatang dupa untuk benar-benar membeku. Tentara perlahan maju, dan seiring berjalannya waktu, Yang Kai fokus pada penyempurnaan wayang manusia. Ketika jumlah upaya meningkat, setelah setengah tahun, hanya perlu 5 hari baginya untuk memperbaiki boneka, dan ketika keterampilannya tumbuh, boneka yang dia sempurnakan tidak hanya akan mampu melepaskan aura kultivator Open Heaven Orde kelima. Tetapi banyak boneka baru juga akan melepaskan aura kultivator Open Heaven Orde keenam. Bahkan ada beberapa kali ketika dia beruntung dan berhasil memurnikan boneka yang sempurna, aura yang dipancarkannya mencapai Orde ketujuh. Ini sudah menjadi batasnya. Yang Kai memperkirakan bahwa jika Grandmaster yang merepotkan dan Grandmaster Agung pemurnian artefak lainnya memperbaiki boneka ini, itu mungkin bisa memancarkan aura kepala garnisun Orde ke-8. Namun, tidak peduli seberapa kuat auranya, esensi dari boneka-boneka ini tetap sama. Mereka semua tidak berguna, keberadaan yang dapat dengan mudah dihancurkan oleh satu pukulan dari klan tinta hitam peringkat rendah manapun. Lebih dari setengah tahun kemudian, Yang Kai telah menyempurnakan lebih dari 70 atau 80 boneka, semuanya disimpan dalam cincin luar angkasa, siap untuk diserahkan bersama. Setelah lebih dari 1 tahun berbaris, pasukan evolusi besar akhirnya tiba di zona perang evolusi besar. 2 atau 3 bulan kemudian, mereka akan dapat melihat Great Evolution Pass. Selama waktu ini, 2 pasukan tentara evolusi besar mulai mengecilkan formasi mereka, menggunakan artefak mereka dan berbagai arai roh untuk menyembunyikan jejak 30.000 tentara yang kuat. Satu demi satu, pengintai dikirim untuk menyelidiki situasi di depan mereka untuk menghindari mengekspos diri mereka sendiri. 5194. Pada saat yang sama, perintah yang membingungkan datang dari atas. Terakhir kali, pesanannya adalah untuk mengumpulkan berbagai bahan untuk memperbaiki boneka, tetapi kali ini, itu untuk mengumpulkan pakaian, terlepas dari jenis kelamin atau ukurannya, selama itu bisa dipakai. Dikombinasikan dengan perintah untuk memperbaiki boneka secara massal, banyak orang memiliki pemahaman yang samar tentang rencana petinggi. Pertama, mereka telah menghabiskan banyak sumber daya untuk memperbaiki wayang humanoid, dan sekarang mereka datang untuk mengumpulkan pakaian. Niat mereka jelas, wayang ini memang digunakan untuk membuat pengalih perhatian. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa ketika pasukan boneka berkumpul, masing-masing dari mereka akan memancarkan aura kultivator tahap Open Heaven di atas Orde kelima. Pada waktu-waktu tertentu, mereka dapat dengan mudah menarik perhatian klan tinta hitam. Tentara Timur dan Barat Great Evolution dapat menggunakan kesempatan ini untuk bertindak. Meskipun mereka sudah berspekulasi tentang penggunaan boneka-boneka ini, di mana mereka akan digunakan dan bagaimana mereka akan digunakan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diketahui oleh Yang Kai dan yang lainnya. Sejujurnya, jika boneka ini dilihat lebih dekat, mereka akan dengan mudah dapat melihat melalui kekurangan mereka, karena meskipun mereka tidak berbeda dari orang yang nyata dan juga bisa memancarkan aura Master Open Heaven Stage, mereka hanya dangkal. Namun, jika boneka-boneka ini mengenakan pakaian mereka dan membuat jarak di antara mereka, hanya aura kultivator Open Heaven Stage sudah cukup untuk membuatnya tampak nyata. Tentara telah melangkah ke zona perang evolusi hebat dan dapat menghadapi klan tinta hitam kapan saja. 30.000 tentara semuanya mempersiapkan pasukan mereka untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Di kapal perang tingkat tim, anggota tim yang bertanggung jawab untuk mengendalikan berbagai arai roh dan artefak dengan hati-hati memeriksa arai roh dan artefak yang menjadi tanggung jawab mereka, memastikan tidak ada yang salah. Pasukan evolusi hebat yang diam, yang bergerak melalui kehampaan seperti hantu, dipenuhi dengan aura pembunuh. Menerima panggilan Xiang San, Yang Kai sekali lagi memasuki kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat. Leluhur tua dan 2 komandan resimen berkumpul, sepertinya menunggunya. Setelah Yang Kai membungkuk, Xiang San langsung ke pokok permasalahan, "Aku punya tugas untukmu." "Tolong jelaskan, Tuan." Yang Kai menangkupkan tinjunya. Xiang San berkata, 2 bulan dari sekarang, itu akan menjadi jalan evolusi hebat. Saya ingin Anda pergi ke Great Evolution Pass terlebih dahulu dan menemukan pasukan utara dan selatan Great Evolution di sisi lain. Petik 2. Ada lebih dari 100 lintasan gunung ras manusia, dan kali ini, pasukan evolusi hebat dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah pasukan timur dan barat evolusi besar yang berkumpul di Wind and Cloud Pass, sementara yang lain adalah pasukan utara dan selatan yang berkumpul di Azure Void Pass.
Alasan untuk ini adalah karena Wind and Cloud Pass dan Azure Void Pass saat ini sedang dikepung oleh Black Ink Clan, jadi jika Great Evolution Army dibentuk dalam dua pas ini, mereka akan dapat menyelesaikan situasi. Kedua, setengah dari pasukan Great Evolution Army berasal dari dua lintasan ini. Apakah itu Wind and Cloud Pass atau Azure Void Pass, masing-masing dari mereka telah mengerahkan 15.000 tentara untuk mengumpulkan 60.000 tentara Great Evolution. Jadi apapun yang terjadi, pasukan evolusi hebat pasti akan berangkat dari dua jalur gunung ini bersama-sama. Yang Kai juga tahu tentang hal-hal ini. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa dalam perjanjian awal, kedua pasukan harus berangkat dari jalur gunung yang berbeda dengan kecepatan penuh untuk tiba di jalur evolusi hebat dengan kecepatan secepat mungkin. Namun, pasukan Great Evolution Timur dan Barat telah menghadapi bala bantuan Great Evolution Black Ink Clan di sepanjang jalan, memungkinkan Xiang San untuk memiliki respon yang lebih baik dan membuat berbagai pengaturan di jalan. Rencana awal telah berubah, jadi tentu saja dia harus memberitahu tentara utara dan selatan, agar mereka tidak mengetahui apapun tentang apa yang terjadi di sini. Di medan perang, arus informasi yang tidak nyaman dapat mengakibatkan kerugian besar. Karena dia ingin memberitahu tentara utara dan selatan, dia secara alami harus menemukan kandidat yang cocok. Kandidat pertama yang dipikirkan Xiang San adalah Yang Kai. Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa dan kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan seorang Master Orde ke-8 biasa akan kesulitan untuk membandingkannya dengan dia. Sepanjang jalan, bahkan jika dia bertemu dengan penguasa wilayah klan tinta hitam, selama dia berhati-hati, dia tidak akan berada dalam bahaya. Apalagi, meski memiliki kesepakatan dengan Komandan Resimen Angkatan Darat Utara dan Selatan, dia tidak tahu persis di mana letak Angkatan Darat Utara dan Selatan saat ini. Jika dia mengirim orang lain, mereka mungkin harus mencari mereka secara perlahan. Namun, jika Yang Kai melakukan perjalanan ke sana, situasinya akan berbeda, karena Yang Kai adalah orang yang secara pribadi mengatur formasi semesta di berbagai kapal perang pengusir tinta hitam di berbagai jalur gunung, memungkinkan dia untuk menemukan tentara utara dan selatan dengan mudah. Setelah menjelaskan semuanya kepada Yang Kai secara alami setuju. Awalnya, kami bertukar artefak komunikasi dengan Angkatan Darat Utara dan Selatan. Selama jarak berada dalam kisaran tertentu, kita bisa saling menghubungi. Namun, jika Anda secara pribadi mencari mereka, tidak perlu melalui banyak masalah. Tentara utara dan selatan juga telah mengeluarkan kapal perang pengusir tinta hitam mereka. Ketika saatnya tiba, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengaktifkan formasi semesta dan berteleportasi ke kapal perang mengusir tinta hitam di sana, kata Xiang San. Yang Kai mengangguk, murid mengerti. Liu Ziping berkata, untuk jaga-jaga, bawalah artefak komunikasi itu bersamamu. Semakin banyak metode yang Anda miliki untuk berkomunikasi dengan mereka, akan semakin aman. Petik 2. Xiang San tidak keberatan dia berkata begitu. Liu Ziping segera menyerahkan manik pesan kepada Yang Kai, yang dengan sungguh-sungguh menerimanya. Jika Anda menemukan tentara utara dan selatan, beritahu mereka bahwa rencana kami sebelumnya telah berubah. Tentara timur dan barat saya pertama-tama akan menarik perhatian klan tinta hitam dan memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas ke jantung klan tinta hitam. Jika pertempuran hebat pecah di sana, klan tinta hitam Great Evolution pasti akan menerima berita tentangnya. Pada saat itu, jika klan tinta hitam Great Evolution tidak keluar, itu akan baik-baik saja, tetapi jika mereka melakukannya, harap perhatikan mereka. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai terkejut. Pasukan timur dan barat The Great Evolution sebenarnya langsung menuju ke pedalaman klan tinta hitam. Dia selalu berpikir bahwa tujuan perjalanan ini adalah Great Evolution Pass, tetapi dia tidak pernah menyangka rencana Xiang San begitu berani. Namun, setelah memikirkannya sebentar, dia menyadari bahwa melakukannya jelas lebih baik. Jika tentara timur dan barat menyerang pedalaman klan tinta hitam dari Great Evolution Pass pasti tidak akan bisa duduk diam setelah menerima berita itu dan akan bergegas menyelamatkan mereka. Pada saat ini, tentara utara dan selatan akan menyerang lagi dan membuat mereka lengah. Metode ini jelas lebih baik daripada langsung menyerang Great Evolution Pass. Dia sebelumnya khawatir karena klan tinta hitam telah mengelola Great Evolution Pass selama lebih dari 30.000 tahun, jadi mereka pasti telah membuat segala macam pengaturan. Jika mereka menyerang Great Evolution Pass, ras manusia akan menderita kerugian besar. Namun, dengan memancing ular keluar dari lubangnya, situasinya berbeda. Tanpa Great Evolution Pass sebagai penghalang, klan tinta hitam akan kehilangan banyak keuntungan. Selama mereka bisa membunuh klan tinta hitam di Great Evolution Pass, ras manusia akan dapat dengan mudah mengambil kembali Great Evolution Pass.
Bahkan dapat dikatakan bahwa jika ada kesempatan untuk melumpuhkan klan tinta hitam dari zona perang evolusi besar, pasukan evolusi besar akan dapat memperoleh pijakan setelah mengambil kembali pas evolusi besar. Berpikir bolak-balik, Yang Kai samar-samar memahami rencana Xiang San dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi pandangan jauh komandan resimen ini. Beritahu mereka bahwa tidak perlu mendukung tentara timur dan barat, awasi saja klan tinta hitam Great Evolution Pass dan bunuh sebanyak mungkin untuk memastikan bahwa tentara timur dan barat tidak akan diserang dari kedua sisi. Titik petik 2. Ya, Yang Kai menurut. Jika tidak ada yang perlu dipersiapkan, kamu bisa berangkat. Yang Kai benar-benar tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan, tetapi sekitar 100 boneka yang telah dia sempurnakan sebelumnya masih disimpan di dalam space ring-nya. Dia segera mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Xiang San, menangkupkan tinjunya dan berkata, murid akan pergi sekarang. Hati-hati di jalan, hati-hati. Leluhur tua yang belum berbicara memperingatkan. Yang Kai mengangguk dan keluar dari Expelling Black Ink Battleship. Tidak perlu memberitahu orang-orang dari Dawn Squad tentang ini. Bahkan tanpa dia sebagai ketua tim, Feng Ying dan yang lainnya masih bisa melakukannya dengan sangat baik. Bagaimanapun, mereka semua telah berada di medan perang tinta selama ribuan tahun. Menggunakan hukum luar angkasa, sosoknya berkedip dan dia menghilang. Ketika dia melihat ke belakang lagi, dia tidak bisa lagi melihat lokasi armada Great Evolution Army. Ada semua jenis artefak dan penghalang tersembunyi yang mengelilinginya, jadi kecuali mereka cukup dekat, mustahil untuk menemukan keberadaan mereka. Yang Kai tidak tinggal di sini lagi. Dia dengan cepat mengaktifkan hukum luar angkasa dan mulai bergerak dalam kehampaan. Menurut informasi Xiang San, tentara utara dan selatan Great Evolution seharusnya bergerak lebih cepat dari sisi ini. Yang Kai memperkirakan bahwa tentara utara dan selatan akan segera tiba di dekat Great Evolution Pass, tetapi tanpa menerima berita apapun dari tentara timur dan barat, mereka pasti tidak akan bertindak gegabah. Bersembunyi di balik bayangan dan mengamati situasi adalah pilihan paling aman. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyeberangi celah evolusi hebat dan menemukan pasukan utara dan selatan untuk menyampaikan perintah Xiang San. Setelah Yang Kai pergi, Liu Ziping berkata, sudah waktunya, kita harus bertindak sesuai rencana. Xiang San mengangguk, kumpulkan semua boneka. Sebuah perintah diturunkan, dan semua penyuling artefak mengiring boneka yang telah mereka perbaiki selama setahun terakhir ke kapal perang mengusir tinta hitam untuk diperiksa secara pribadi oleh Grandmaster yang merepotkan. Ada lebih dari 1000 penyuling artefak, 2 Grandmaster Agung, dan 40 atau 50 Grandmaster. Hasil kerja tahun ini bisa dikatakan sangat kaya. Jumlah boneka yang disempurnakan telah mencapai 60 hingga 70 ribu. Bagaimanapun, Yang Kai telah menyempurnakan lebih dari 100 artefak sendiri, sehingga penyuling artefak tingkat Grandmaster lainnya harus serupa. 2 Great Grandmaster akan dapat memperbaiki lebih banyak, sementara artefak refiner tingkat Grandmaster hanya akan dapat memperbaiki jumlah yang lebih kecil. 60 atau 70 ribu sudah merupakan angka yang menakutkan. Ini hampir merupakan jumlah yang terakumulasi dari semua jenis sumber daya. Ini bukanlah akhir. Setiap boneka membutuhkan sumber energi untuk diaktifkan dan digunakan, yang merupakan biaya besar. Untungnya, ketika Angkatan Darat Timur dan Barat berangkat kali ini, mereka membawa banyak perbekalan, cukup untuk mendukung pengeluaran mereka. Butuh beberapa hari untuk mengatur sumber energi untuk puluhan ribu boneka ini sebelum semuanya dibagi menjadi 5 bagian dan ditempatkan ke dalam 5 cincin luar angkasa. Cincin luar angkasa ini dibawa oleh 5 kepala garnisun Orde ke-8, yang kemudian terbang menuju jalan evolusi besar bersama-sama. Setelah 5 kepala garnisun Orde ke-8 ini berangkat, armada raksasa yang telah menuju Great Evolution Pass tiba-tiba berubah arah. Pada saat ini, armada hanya berjarak 2 bulan dari Great Evolution Pass. Pada hari ini, setelah melarikan diri selama lebih dari setahun, penguasa wilayah Zechung akhirnya kembali ke Great Evolution Pass. Alasan dia bisa tiba di Great Evolution Pass 1,5 bulan lebih awal dari armada Great Evolution secara alami karena dia bepergian sendiri dan memiliki lebih banyak kebebasan. Awalnya, untuk melarikan diri, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berlari selama sebulan. Di sisi lain, armada Great Evolution adalah tentara, jadi kecepatan mereka secara alami tidak secepat dia. Namun, ini juga situasi yang dinanti-nantikan Xiang San. Zechung telah kembali ke Great Evolution Pass lebih awal sehingga dia punya waktu untuk membuat beberapa pengaturan dengan klan tinta hitam. Meskipun dia adalah penguasa wilayah, ekspresinya saat ini agak kuyuh. Kenyataannya, pada tingkat kekuatannya, melakukan perjalanan melalui kekosongan selama 1 tahun bukanlah masalah besar. Alasan dia terlihat sangat kuyuh terutama karena kondisi mentalnya.
Untuk beberapa alasan, dia merasa seperti ada pengejar yang mengejarnya. 5195. Beberapa hari dari Wind and Cloud Pass, dia disergap oleh pasukan ras manusia. 300.000 Master Klan Tinta Hitam telah dihancurkan, 9 dari 10 penguasa wilayah telah jatuh, dan hanya dia yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Namun, setelah melarikan diri selama lebih dari setahun, dia benar-benar kelelahan. Perasaan krisis yang hebat di belakangnya terus-menerus menekannya, membuatnya merasa seperti sedang dikejar. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencari, tidak ada tanda-tanda pengejar di belakangnya. Melihat Gunung Agung lewat di depannya lagi, Zechung belum pernah merasa sedekat ini sebelumnya. Melangkah ke Great Evolution Pass, Zechung akhirnya santai. Sudah lebih dari 30.000 tahun sejak klan Tinta Hitam menginvasi Great Evolution. Sejak saat ini, pasukan yang telah berangkat untuk membantu dua zona perang terdekat selalu mati di dekat Wind and Cloud Pass atau Azure Void Pass. Tidak pernah ada waktu ketika mereka disergap oleh ras manusia di jalan dan hampir musnah. Dalam perjalanan kembali, Zechung telah memikirkan masalah ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana manusia dari Wind dan Cloud Pass berhasil mengatur penyergapan di tempat seperti itu. Berbicara secara logis, ras manusia Wind and Cloud Pass seharusnya tidak mampu mempertahankan diri mereka sendiri di bawah pengepungan pasukan Black Ink Clan. Akhirnya, dia memikirkan kemungkinan, dan kemungkinan ini membuatnya agak gelisah. Great Evolution Pass awalnya adalah salah satu pas yang dijaga oleh ras manusia dan perlahan-lahan diperluas oleh generasi elit Great Evolution Paradise yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, tempat ini tidak jauh berbeda dengan jalur ras manusia lainnya. Di bawah kepemimpinan leluhur tua evolusi hebat, puluhan ribu tentara ras manusia menjaga tempat ini, tidak membiarkan klan Tinta Hitam mengambil satu langkah maju. Namun, hari ini, seluruh Great Evolution Pass ditutupi dengan aura hitam tebal, dan di atas alun-alun pusat Great Evolution Pass, ada sarang tinta hitam raksasa. Sarang tinta hitam seperti kuncup bunga berwarna tinta yang baru saja akan mekar. Saat itu meluas dan menyusut, sejumlah besar kekuatan tinta yang kaya meluap darinya. Sarang tinta hitam ini tingginya ratusan ribu meter dan fondasinya hampir menutupi seluruh alun-alun. Dari jauh, itu tampak seperti gunung hitam. Ini jelas merupakan sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah. Sarang tinta hitam adalah dasar dari klan Tinta Hitam. Karena ada sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah di sini, itu berarti bahwa tempat ini telah menjadi wilayah penguasa wilayah tertentu, dan akan selalu ada penguasa tingkat penguasa wilayah yang mengawasi tempat ini. Ini sangat normal. Great Evolution Pass adalah jalur gunung pertama dan satu-satunya yang telah ditaklukkan oleh klan Tinta Hitam, jadi mustahil bagi klan Tinta Hitam untuk meninggalkannya. Bahkan jika itu untuk meningkatkan moral, mereka masih akan mengirim penguasa wilayah untuk mengawasinya. Penguasa wilayah yang menjaga tempat ini adalah yang paling kuat di wilayah ini, penguasa wilayah Hongdi. Ada desas-desus bahwa tuan wilayah ini hanya selangkah lagi untuk menjadi tuan kerajaan, tetapi desas-desus ini telah bertahan selama puluhan ribu tahun, dan sejauh ini, tidak ada tanda-tanda terobosan tuan wilayah Hongdi ini. Meskipun tidak ada tanda-tanda terobosan, tuan wilayah Hongdi ini sangat rajin berkultivasi. Meskipun dia memimpin Great Evolution Pass, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Black Ink Nest, menggunakan kekuatan Black Ink Nest untuk berkultivasi. Semua anggota klan Tinta Hitam di bawah menebak bahwa tuan wilayah Hongdi ingin mengambil langkah terakhir dan menjadi salah satu tuan kerajaan. Faktanya, selama tahun-tahun ketika klan Tinta Hitam baru saja menaklukkan Great Evolution Pass, ada lebih dari satu penguasa wilayah yang bertanggung jawab atas Great Evolution Pass. Ini karena klan Tinta Hitam juga waspada terhadap serangan balik ras manusia, tetapi setelah lebih dari 30.000 tahun, ras manusia tampaknya tidak terlalu peduli dengan Great Evolution Pass dan tidak pernah mengambil tindakan untuk merebutnya kembali, jadi klan Tinta Hitam tidak lagi menganggapnya serius. Dengan pengecualian Hongdi terkuat, penguasa wilayah lainnya semua kembali ke wilayah masing-masing. Alasan mereka meninggalkan yang terkuat adalah karena klan Tinta Hitam harus mengambil tindakan pencegahan. Klan Tinta Hitam juga tahu bahwa ras manusia pasti akan melancarkan serangan balik, tetapi tidak ada yang tahu kapan mereka akan melakukannya. Great Evolution Pass sekarang telah menjadi wilayah langsung Hongdi, tetapi tempat ini masih cukup ramai, karena pasukan klan Tinta Hitam yang datang untuk membantu zona perang Void Azure dan zona perang angin dan awan biasanya berkumpul di sini. 3 tahun lalu, 300.000 tentara telah meninggalkan tempat ini dan langsung menuju Wind and Cloud Pass. Jadi ketika Zechung tiba-tiba muncul di Great Evolution Pass, Hongdi cukup terkejut.
Yang mengejutkannya bukanlah karena Zechung telah kembali begitu cepat, melainkan karena dia telah kembali hidup-hidup. Karena dia bertanggung jawab atas Great Evolution Pass dan mendapat bantuan dari Black Ink Nest, dia dapat dengan mudah memperoleh beberapa informasi. Zechung juga sangat terkejut karena dia telah datang ke Great Evolution Pass berkali-kali, tetapi pada dasarnya tidak pernah melihat Hongdi. Orang ini selalu dalam keadaan kultivasi terpencil. Begitu banyak penguasa wilayah berspekulasi apakah dia telah mati di sarang tinta hitam, atau mengapa mereka tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Kedua penguasa wilayah bertemu di aula besar. Dibandingkan dengan tubuhnya yang sering bepergian, auranya tidak diragukan lagi lebih kuat. Tidak ada aturan untuk menyajikan teh kepada tamu seperti ras manusia, jadi setelah masing-masing dari mereka duduk, Hongdi melihat sekeliling dan bertanya dengan ragu, apakah Anda menemukan sesuatu yang perlu diperhatikan selama ekspedisi ini? Dia tidak bertanya kemana 300.000 tentara yang kuat itu pergi, dia juga tidak bertanya mengapa dia satu-satunya di sini di antara 10 penguasa wilayah. Hanya dengan melihat penampilan menyedihkan Zechung, dia sudah menebak, jadi bertanya hanya untuk memastikan. Zechung dengan cepat mengangguk, di benua terapung beberapa hari jauhnya dari Wind and Cloud Pass, kami menghadapi penyergapan dari ras manusia. Ras manusia memiliki leluhur Orde ke-9 dan 50 atau 60 penguasa Open Heaven Orde ke-8, pasukan kita bukan tandingan mereka dan hampir musnah. Hanya aku yang berhasil melarikan diri. Ketika Hongdi mendengar ini, dia sedikit mengangguk, ekspresi persetujuan muncul di wajahnya. Omong-omong, dengan pasukan 300.000 kultivator klan tinta hitam, jika mereka menghadapi barisan ras manusia, hampir tidak ada kemungkinan mereka selamat. Zechung bisa kembali dengan selamat benar-benar sangat beruntung. Zechung terkejut, kamu tahu tentang ini? Hongdi melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak tahu, tetapi lebih dari setahun yang lalu, ada berita dari zona perang angin dan awan bahwa leluhur tua ras manusia tiba-tiba muncul di Wind and Cloud Pass. Ada ratusan master tahap Open Heaven Orde ke-8, tetapi pada akhirnya, raja kerajaan di sana terluka parah dan tidak punya pilihan selain melarikan diri kembali ke kota raja. Penguasa wilayah menderita banyak korban dan jutaan pasukannya yang kuat benar-benar musnah. Tanpa istirahat ratusan atau ribuan tahun, akan sulit untuk pulih. Petik 2. Mendengar ini, Zechung terkejut. Dia berpikir bahwa pihaknya sudah cukup beruntung, tetapi dibandingkan dengan klan dari zona perang angin dan awan, dia masih beruntung. Awalnya, klan tinta hitam telah menekan ras manusia di zona perang angin dan awan, tetapi sekarang setelah ada ratusan Orde ke-8 dan leluhur tua lainnya di medan perang, bagaimana mungkin klan tinta hitam di zona perang angin dan awan melawan? Apakah ras manusia gila? Dengan begitu banyak Master Orde ke-8 berkumpul di satu tempat, apakah mereka tidak ingin melewati gunung yang lain? Leluhur tua ras manusia yang kamu temui, apakah itu terlihat seperti wanita manusia? Tanya Hongdi. Zechung mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya. Meskipun dia hanya melihatnya sekilas, dia masih melihat penampilan leluhur tua ras manusia. Hongdi berkata, itu benar, yang kamu temui seharusnya adalah leluhur tua dari Wind and Cloud Pass. Para raja kerajaan telah berkomunikasi satu sama lain dan memastikan bahwa wanita ini awalnya adalah Ordo ke-9 dari jalur Yin Yang. Zechung dengan marah berkata, karena dia adalah Ordo ke-9 dari jalur Yin Yang, mengapa dia pergi ke jalur angin dan awan? Apakah Tuan Kerajaan Yin Yang Pas hanya akan mengabaikannya? Dia beruntung kali ini dan tidak ditemukan oleh ras manusia Orde ke-9, memungkinkan dia untuk lolos dari kematian, tetapi bagaimana jika keberuntungannya buruk? Dia kemungkinan besar akan mati seperti 9 penguasa wilayah lainnya dan menjadi tidak lebih dari anggota badan yang patah dan daging cincang. Setelah melarikan diri sepanjang perjalanan kembali, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kepahitan dan ketakutannya. Kapan seorang penguasa wilayah seperti dia pernah berada dalam keadaan yang menyedihkan? Sekarang dia mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah kultivator ras manusia Orde ke-9 dari Yin Yang Pas, dia segera merasa agak marah. Hati-hati dengan kata-katamu. Hongdi memelototinya. Kekuatan seorang raja kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa disakiti oleh seorang penguasa wilayah. Zechung adalah seorang pengecut, tetapi pada akhirnya dia masih menghela nafas berat. Melihat ekspresi menyedihkan di wajahnya, Hongdi berkata, faktanya, alasan wanita Orde ke-9 dari Yin Yang Pas dapat muncul di Wind and Cloud Pass adalah karena ada kultivator Orde ke-9 lain di Yin Yang Pas. Zechung tiba-tiba menjadi linglung, ras manusia memiliki Orde ke-9 tambahan. Orde ke-9 dan Tuan Kerajaan adalah kekuatan tempur tingkat tertinggi antara dua ras, satu atau lebih adalah peristiwa besar yang dapat mengguncang seluruh medan pertempuran tinta,
jadi ketika Zechung mendengar bahwa jalur Yin yang sebenarnya memiliki Master Orde ke-9 lainnya, dia kehilangan ketenangannya. Hong Di mengangguk, setelah berita tentang Orde ke-9 jalur Yin yang muncul di jalur angin dan awan menyebar, penguasa wilayah perang Yin yang pergi ke jalur Yin Yang dan memastikan bahwa masih ada Orde ke-9 di sana. Tampaknya salah satu komandan resimen asli Yin Yang pas telah maju. Petik 2. Zechung segera menggertakkan giginya, ras manusia benar-benar berbahaya. Promosi Orde ke-8 ras manusia ke Orde ke-9 akan menyebabkan banyak keributan. Jika mereka memilih untuk maju di medan perang tinta, klan tinta hitam akan mengetahuinya sejak lama. Sekarang ras manusia telah diam-diam mendapatkan Orde ke-9, itu berarti bahwa master baru belum maju di medan pertempuran tinta. Ras manusia telah lama merencanakan untuk secara diam-diam mengeluarkan leluhur tua Orde ke-9, yang kemudian akan menyebabkan kekalahan klan tinta hitam di zona perang angin dan awan pas dan melibatkannya. Itu tidak benar. Hong Di tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah. Zechung, kamu mengatakan bahwa kamu mengalami penyergapan dari ras manusia beberapa hari dari Wind and Cloud Pass. Ya, dengan kata lain, kamu bertemu mereka di jalan. Tentu saja, Zechung berpikir dalam hati. Ekspresi Hong Di mau tidak mau berubah. Alasan mengapa dia tidak terkejut dengan pengalaman Zechung adalah karena dia memiliki ide yang sudah terbentuk sebelumnya. Di zona perang Wind and Cloud Pass, pasukan klan tinta hitam telah dikerahkan, jadi dia secara alami berasumsi bahwa bala bantuan yang dipimpin oleh penguasa wilayah Zechung juga telah dikalahkan di medan perang itu. Karena itu, ketika dia melihat Zechung telah kembali hidup-hidup, dia sedikit terkejut. Ada banyak penguasa wilayah yang tewas dalam pertempuran, keberuntungan Zechung cukup baik. Namun, bala bantuan dari pihak ini tidak berpartisipasi dalam pertempuran di Wind and Cloud Pass. Mustahil bagi ras manusia untuk mengetahui bahwa klan tinta hitam dari Great Evolution telah mengirim bala bantuan, bagaimana mereka bisa mengatur penyergapan di sepanjang jalan. Dengan kata lain, alasan mereka disergap adalah karena nasib buruk Zechung dan yang lainnya, yang secara kebetulan bertemu dengan pasukan ras manusia dari Wind and Cloud Pass. Untuk apa pasukan ras manusia yang dipimpin oleh leluhur tua meninggalkan Wind and Cloud Pass? Tidak baik, Hong Di tiba-tiba berdiri, ras manusia ingin menyerang Great Evolution Pass. Zechung mengerutkan kening, apa dasarmu? Sebenarnya, dia juga memikirkan kemungkinan ini saat melarikan diri, tetapi dia tidak punya bukti. Dia telah bertemu dengan pasukan ras manusia di luar Wind and Cloud Pass, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa ras manusia ada di sini untuk memulihkan Great Evolution Pass. Masalah ini melibatkan terlalu banyak orang, jadi bahkan jika dia memiliki ide ini, dia tidak berani mengatakannya segera.